Alhamdulillahil qail fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang terhormat ini, khatib terlebih dahulu berwasiat bagi diri sendiri, bagi kita semuanya untuk senantiasa kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri dengan amal-amal soleh, karena muara daripada amal soleh adalah pembentukan jiwa yang bertakwa dan juga berdaya upaya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya jalan orang-orang yang bertakwa, dan menjadi tujuan penciptaan kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kemudahan kepada kita meniti jalan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu itu butuh, kamu itu memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Hampir seluruh ahli tafsir menyatakan bahwa kebutuhan kita kepada Allah adalah setiap detak napas kita, setiap detak jantung kita. Baik itu permasalahan-permasalahan hidup kita yang besar ataupun yang kecil, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa berjalan sendiri tanpa kemudahan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dekatilah Allah. Jalinlah hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu media menjalin hubungan kepada Allah? Di dalam surat Thaha ayat 14 Allah menyatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata Allah, tiada Tuhan kecuali aku.
Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi media yang Allah ciptakan untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin as-silah, untuk menjalin hubungan, untuk menjalin kemesraan kepada Allah, itu adalah medianya lewat sholat. Maka as-sholat bimakna as-silah. Sholat itu artinya hubungan. Begitu kita Allahu Akbar, saatnya kita sudah berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala kita mengucap Maliki Yaumiddin dalam Fatihah kita, di situ Allah menyatakan fawwadha alayya abdi, hamba-hambaku menyerahkan segenap urusannya kepadaku. Tak kala kita sholat, semua urusan sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat berbisik kita di bumi, didengar bisikan kita di langit. Bayangkan, itu dalam sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan. Apa wasilahnya? Apa? Minta pertolongan Allah lewat sabar dan lewat sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit kecuali bagi orang-orang yang mengkhusyukkan dirinya di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang tatkala dia sedang menyembah Allah, dia yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulaqu rabbihim. Dia sedang berhadapan kepada Allah. Dia sedang berkeluh kesah kepada Allah. Dia sedang berkomunikasi kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia punya keyakinan bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat hadis menyatakan, kana Nabi idza hadabahu amrun badaru ila shalah. Nabi kalau dihimpit permasalahan itu badaru ila shalah, segera mengadu kepada Allah lewat shalat. Shalat itu mi'rajul mukminin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sekala kita sholat Allahu Akbar sampai salam itu kita sedang luar biasa. Berdekatan dengan Tuhan kita. Siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan kita? Uang kita? Pangkat kita? Kedudukan sosial kita? Oh tidak. Kalau sudah ditutup oleh Allah, ada yang bisa. Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kaya. Semuanya milik Allah termasuk diri kita. Makanya kita akan kembali kepada Allah karena kita punya Allah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan sholat kita. Apalagi di Indonesia ada sebuah penelitian dari Muslim Report. Katanya orang Indonesia yang sholat itu baru 38,9%. 61,1%-nya belum mau sholat. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah. Bahkan yang mau ke masjid itu hanya 2%. Kita paksa, kita ajak diri kita, keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah menyatakan dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan sholat. Anak, istri, semua yang ada di rumah kita, itu keluarga kita. Perintahkan mereka semua mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha. Bersabar di dalam memerintahkan. Memerintah anak untuk sholat subuh nggak gampang. Kita disuruh sabar. Makanya di umur 7 tahun wa'mur wahum sab'an sinin. Perintah mereka umur 7 tahun. Belum ada pelaksanaan, diajak. Agar apa yang terdengar dalam telinga dan hatinya itu perkara sholat. Wadribu 'alaiha wahum asyra sinin. Kalau sudah umur 10 tahun agak keras lagi. Bahkan boleh kita sedikit memberikan ancaman fisik yang tidak membahayakan di dalam memerintahkan sholat. Karena sholat ini penting luar biasa.
Perintah lain Allah cukup mendelegasikan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kepada Rasulku Muhammad bahwa diperintahkan puasa. Turun ayat tentang puasa, turun ayat tentang zakat, turun ayat tentang haji. Tapi sholat tidak cukup dengan ayat. Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mi'rajnya, berjumpa kepada Allah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Langsung. Delegasinya bukan dari manusia, langsung Allah memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sholat mempunyai kedudukan yang luar biasa di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau bicara manfaat-manfaatnya sholat, sangat amat luar biasa. Bahaya meninggalkan sholat terakhir. Orang yang meninggalkan sholat, Allah akan kumpulkan di neraka saqar. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu semuanya berada di neraka saqar, kata Allah. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya Allah, kita dulu di dunia enggak sholat, ketinggalan sholat, juga enggak pernah perhatian sama orang miskin, enggak pernah ngasih makan mereka. Dikumpulkan dalam satu tempat yang membakar kulit-kulit mereka, itu neraka saqar. Kulit mereka habis terbakar di neraka tersebut. Karena apa? Mereka menjadi orang yang tidak mendirikan sholat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, orang-orang yang sujud, orang-orang yang ruku, orang-orang yang mendirikan sholat, juga mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, mengampuni kaum muslimin dan muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammadin wa Muhammad wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. حيث يقول الله تعالى في القرآن العظيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم